Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin Polidado. Rekan teman saya yang bernama Ahmad Ani ingin mempresentasikan proposal yang berjudul pengembangan alat helm getar anti ngantuk berbasis sensor getar. Pendahuluan, sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak. Jumlah motor terekam sekitar kurang lebih 112 juta unit atau sekitar 84% dari total kendaraan. Pada tahun 2018, jumlah motor tercatat 106 unit dan pada tahun 2017 sebanyak kurang lebih 100 juta unit. Opsian tahun dari 832 kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu 4 hari tersebut, rata-rata diakibatkan karena pengendara lelah atau mengantuk. Sesuai dengan judulnya, alat helm anti ngantuk berbasis getar menambahkan satu fitur keamanan yang belum dimiliki oleh helm pada umumnya, yaitu fungsi getar. Helm akan mengembalikan fokus pengendara dengan menggunakan fungsi getar untuk setiap beberapa menit tergantung interval yang telah dikonfigurasi oleh pengguna. Lanjut, rumusan masalah dari peneliti tersebut adalah bagaimana mengembangkan alat helm anti ngantuk berbasis sensor getar. Yang kedua, bagaimana menguji dan mengimplementasikan alat helm anti ngantuk berbasis sensor getar. Tujuan penelitian dari penelitian tersebut adalah yang pertama, mengembangkan alat helm anti ngantuk berbasis sensor getar, dan yang kedua, menguji dan mengimplementasikan alat helm anti ngantuk berbasis sensor getar. Lanjut. Asumi. Ya. Batasan masalah itu. Gasmi. Batasan masalah. Konfigurasi hanyalah dilakukan menggunakan komputer. Yang kedua, menggunakan saklar untuk mengaktifkan fitur dan baterai sebagai sumber daya. Yang ketiga, instalasi modul getar dari lebih dari satu. Yang keempat, konfigurasi manual untuk memberikan jeda tiap getaran dan durasi saat getaran berfungsi. Dan yang terakhir, pemasangan alat sensor getar pada helm dilakukan dengan hati-hati. Tujuan penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat menjadi tambahan dan bahan masukan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama. Yang kedua, manfaat bagi akademik, yaitu hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi fakultas yang ingin mengembangkan alat helm anti ngantuk berbasis sensor getar. Dan yang terakhir, manfaat bagi pengendara motor, yaitu memberikan tambahan rasa aman dan keselamatan kepada pengendara motor dengan membuat pengendara dapat kembali fokus perhatian pada jalan. Pengembangan alat helm adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala yang biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti kevlar, serat resin, atau plastik. Aturan penggunaan helm sudah tertuang pada pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Lanjut. Baiklah, saya lempar ke Hanif untuk melanjutkan presentasi. Komponen utama. Yang pertama itu vibration motor. Vibration motor itu adalah motor penggerak mini yang cocok untuk indikator yang tak terdengar. Jadi dia cuma bisa dirasakan. Ketika diberikan inputan high itu, motor akan bergetar seperti saat handphone dalam mode getar. Berikut ini adalah spesifikasinya, tapi saya tidak akan sebutkan dulu. Ya, selanjutnya yang paling utama itu microcontroller. Ini microcontroller itu adalah mikroprosesor dan sebuah chip. Dengan menambahkan perangkat input dan output,
mikrokontroler dapat bertindak sebagai komputer mikro pada sebuah chip. Berikut ini adalah sebagian dari fungsi-fungsinya itu sebagai decoder, encoder, sebagai counter, sebagai flip-flop, timer, dan power to. Selanjutnya, tactile switch. Tactile switch itu dia itu modul ini yang berfungsi sebagai tombol yang memberikan sinyal output high ketika ditekan. Dalam artian, inilah komponen yang akan nyalakan fungsi helm yang kita akan buat nanti. Ya, ikuti ini hanya desain dari helm yang kita akan buat. Lanjut lagi. Baiklah, metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Persiapan didasarkan oleh kumpulan data yang beragam untuk dijadikan dasar teori dalam pembuatan alat. Waktu dan tempat penelitian dilakukan selama 2 minggu, dimulai dari pertengahan bulan Juni 2021. Di tempat penelitian dilakukan di sebuah lapangan kosong di Jalan Jola Raya Perumnas Antam. Selanjutnya, metode penelitian. Alat penelitian yang pertama yaitu 1 obeng, 1 lem, 1 gunting, dan 1 board. Bahan penelitian 1 baterai 9 volt, 15 kabel, 1 microcontroller Atmega 8, dan 4 modul vibrator dan 1 helm. Selanjutnya, ini penempatan motornya. Ada di bagian atas, ada bagian belakang, ada untuk samping kiri dan kanan. Jadi totalnya itu motor vibration yang dipasang pada helm itu ada 4. Mikrokontrolernya hanya 1 dengan switchnya 1. Oh ya, mulai ini cara kerjanya. Pertama itu kita akan lihat di sini tactile switch-nya akan ditekan dan akan memulai sistemnya. Jadi timer akan dimulai saat itu yang berada dalam programan mikroprosesornya. Mungkin setelah beberapa menit seperti yang di setel memang dari programnya, vibratornya akan nyala. Misalkan setiap 10 menit, setiap 5 menit. Tapi dia jalannya itu cuma hanya sebentar, mungkin sekitar 5 detik saja. Sebelum itu dia akan mati lagi dan kita akan menentukan apa. Jika kita tidak mematikan programnya dengan menekan tactile switch di sampingnya, maka timer akan dimulai lagi dan dalam 10 menit lagi vibratornya akan aktif lagi, atau itu model motornya itu akan aktif. Jika kita mematikannya, sistem akan berhenti sepenuhnya. Jadi biar 10-15 menit ke depan helm tidak akan Jadi sekian presentasi proposal yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.